Pernahkah kamu merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang? Atau kamu pernah merasa ada bagian dari dirimu yang terbelah? Sesuatu yang hilang atau terluka tanpa bisa dijelaskan? Seringkali, luka batin itu lebih sulit dilihat daripada luka fisik. Tapi percayalah, luka batin punya cara untuk muncul. Meskipun kita berusaha menutupinya dengan senyuman atau sikap yang terlihat baik-baik saja. Sebuah luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan waktu atau dengan kata-kata penyemangat yang biasa kita dengar. Banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana caranya berteman dengan luka batin kita sendiri. Jadi, bagaimana sebenarnya cara untuk berteman baik dengan luka batin manusia, khususnya luka batin kita? Pertama-tama, kita harus sadar bahwa luka batin bukanlah musuh yang harus dihancurkan. Luka batin bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan, hilangkan, atau perbaiki secepat mungkin. Luka batin bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Sebagai manusia, kita perlu belajar untuk menerima dan berhadapan dengan luka itu dengan cara yang lebih manusiawi, yang jauh dari pikiran dangkal tentang beresin masalah atau lupakan dan move on. Luka batin punya caranya sendiri untuk memberikan pelajaran hidup. Setiap luka punya cerita dan makna yang lebih dalam. Salah satu cara kita bisa mulai berteman dengan luka batin adalah dengan berhenti memaksa diri untuk melupakan. Seperti halnya kita tidak bisa memaksa pohon untuk berhenti berbuah hanya karena musimnya sudah berganti. Kita juga tidak bisa memaksa diri kita untuk berhenti merasa sakit hanya karena sudah waktunya sembuh. Ini adalah langkah pertama yang penting. Menerima bahwa luka batin kita itu nyata dan valid, bahkan jika orang lain tidak bisa melihatnya atau mengerti bagaimana rasanya. Kita sering merasa tertekan untuk tampil sempurna di depan orang lain, dan ini kadang membuat kita merasa harus berpura-pura tidak terluka. Padahal, dengan menerima luka, kita memberi izin pada diri sendiri untuk merasa. Dan perasaan itu, meski berat, adalah bagian dari proses penyembuhan. Tapi, menerima luka bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam kesedihan atau membiarkan diri terjebak dalam kenangan pahit. Itu justru bisa jadi jebakan, membuat kita merasa terkurung dalam masa lalu yang tidak pernah selesai. Jadi, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu dengan luka batin kita? Coba mulai dengan berbicara pada diri sendiri seolah luka itu adalah teman yang sedang kesulitan. Tanyakan pada diri kamu, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Kenapa kamu merasa sakit? Apa yang bisa membuat kamu merasa lebih baik? Bahkan sedikit saja. Seringkali, kita terbiasa mencari solusi dari luar, mengharapkan orang lain untuk memahami dan mengatasi masalah kita. Namun, terkadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban dari orang lain, tetapi pengertian dari diri kita sendiri. Ini penting banget untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Ketika kita bisa melihat luka batin kita sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai sesuatu yang harus dibasmi, kita mulai belajar bagaimana caranya hidup berdampingan dengan rasa sakit tersebut. Seringkali, luka batin itu datang dari pengalaman yang sangat dalam, misalnya kehilangan, penolakan, atau bahkan pengkhianatan. Ini bukan hal yang bisa kita atasi hanya dengan kata-kata manis atau logika yang kaku. Pada tahap ini, penting untuk memperlambat segalanya. Jangan terburu-buru untuk sembuh atau merasa harus baik-baik saja di luar sana. Dunia sosial kita seringkali memberi tekanan untuk bergerak cepat, untuk cepat pulih, untuk cepat kembali ke kehidupan normal kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah, penyembuhan itu bukan tentang kecepatan. Proses ini adalah tentang menerima waktu dan ruang untuk merasakan semua yang perlu dirasakan. Kita sering mendengar kalimat, waktu akan menyembuhkan segalanya, tetapi waktu sendiri bukan penyembuhnya. Yang menyembuhkan adalah bagaimana kita memberi ruang pada diri kita untuk merasakan luka itu, tanpa menilai atau menghakimi diri sendiri. Dalam proses ini, kita juga belajar memberi izin pada diri kita untuk marah, kecewa, atau bahkan takut. Karena hanya dengan merasakannya, kita bisa benar-benar melepaskannya. Selain itu, saat kita berhadapan dengan luka batin, jangan terlalu cepat menilai perasaan orang lain. Terkadang,
Kita bisa merasa terlalu defensif atau terluka jika orang lain tidak memahami atau merespons perasaan kita dengan cara yang kita harapkan. Tetapi, kenyataannya, banyak orang yang juga membawa luka mereka sendiri, dan mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara menunjukkan empati dengan cara yang kita butuhkan. Jadi, daripada mengharapkan mereka untuk memperbaiki kita, lebih baik kita belajar untuk berkomunikasi dengan lebih jujur. Ungkapkan perasaanmu dengan cara yang tenang, tanpa beban, dan tanpa berharap mereka melakukan sesuatu yang besar. Cukup dengan mendengarkan dan menunjukkan bahwa kita ada, itu sudah cukup memberikan rasa pengertian yang mendalam. Berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang luka batin kita juga bukan berarti kita harus melakukan hal itu secara terus-menerus atau dengan cara yang dramatis. Berbicara tentang luka batin juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan alami. Misalnya, berbicara dengan teman dekat yang kita percayai atau menulis di buku hariannya. Terkadang, kata-kata yang tertulis bisa lebih jujur dan lebih melegakan daripada kata-kata yang kita ucapkan secara lisan. Ini memberi kita kesempatan untuk meresapi perasaan kita dengan lebih dalam, tanpa ada gangguan dari lingkungan sekitar. Menulis juga memungkinkan kita untuk melihat kembali luka batin kita dari perspektif yang lebih objektif. Bahkan mungkin menemukan pelajaran dari pengalaman itu. Kemudian, kita juga perlu mengingat bahwa luka batin itu bukan hanya tentang diri kita sendiri. Seringkali, kita menjadi begitu fokus pada luka kita sendiri, sampai kita lupa bahwa orang lain pun mungkin memiliki luka yang serupa atau bahkan lebih dalam. Begitu kita bisa belajar berempati terhadap luka orang lain, kita pun akan lebih mudah berempati pada luka kita sendiri. Ini bukan tentang membandingkan, melainkan tentang berbagi ruang untuk kesakitan dan penderitaan. Melalui rasa empati ini, kita bisa belajar untuk menerima bahwa kita tidak sendiri dalam rasa sakit ini. Semua orang, entah itu orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, pasti memiliki cerita dan luka batin mereka masing-masing. Dan ketika kita bisa berbuat baik terhadap luka orang lain, kita juga sedang berbuat baik terhadap luka kita sendiri. Akhirnya, berteman dengan luka batin adalah proses yang panjang dan tidak selalu mulus. Ada hari-hari baik dan buruk, ada saat-saat kita merasa sudah sembuh, dan kemudian ada saat-saat kita merasa kembali terluka. Tapi itulah kehidupan. Itu bagian dari bagaimana kita tumbuh dan belajar.